Saudara yang terkasih, jika perbuatan Yakub ini adalah perbuatan yang salah, mengapa ia dibenarkan? Dan mengapa ia justru mendapatkan hak kesulungan dan keturunannya menjadi umat Tuhan? Saudara, kita melihat kisah ini, pertanyaan besar dalam kehidupan kita yang muncul adalah, bolehkah orang Kristen menipu demi mendapatkan berkat? Haleluya, shalom. Kembali bersama saya Budiono Simbolon. Saya percaya saudara dimanapun saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, saudara tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Bolehkah seorang Kristen menipu demi mendapatkan berkat? Saudara, berkat sering sekali menjadi hal yang prioritas dalam kehidupan sebagian orang. Bahkan banyak orang, saudara, tanpa dia sadari, dia terus berdoa minta berkat dari Tuhan. Bahkan dia mencoba banyak cara yang dia pikir dengan perbuatannya itu, dia mendapatkan berkat yang dia pikir itu berkat berasal daripada Tuhan. Saudara, mari belajar bersama dari kisah perjalanan hidup Yakub. Banyak orang, saudara, menangkap kesan bahwa Yakub mendapatkan berkat kesulungan itu karena ia menipu, saudara. Ia menipu ayahnya Ishak yang sudah tua, yang sudah rabun matanya, sehingga berkat yang seharusnya diberikan kepada Esau kakaknya, tapi akhirnya jatuh ke tangan Yakub, saudara. Dan tidak sampai di situ, saudara. Yakub memperdaya Esau dengan mendorongnya untuk menjual hak kesulungannya dengan semangkuk sup kacang merah, saudara, ketika Esau sedang kelaparan. Saudara yang terkasih, jika perbuatan Yakub ini adalah perbuatan yang salah, mengapa ia dibenarkan? Dan mengapa ia justru mendapatkan hak kesulungan dan keturunannya menjadi umat Tuhan? Saudara, kita melihat kisah ini, pertanyaan besar dalam kehidupan kita yang muncul adalah, bolehkah orang Kristen menipu demi mendapatkan berkat? Nah, mari belajar dari kisah ini, saudara. Kalau kita perhatikan secara baik-baik, sebenarnya Yakub tidak mendapatkan keuntungan sedikit pun ketika dia berhasil menipu ayah dan kakaknya, saudara. Ia mungkin berhasil menipu ayahnya, berhasil menipu kakaknya, tapi saudara perhatikan di usia tuanya, dia beberapa kali ditipu oleh mertuanya, saudara. Dan tidak sampai di situ, anaknya pun menipu Yakub, saudara, dengan mengatakan anak kesayangannya Yusuf telah mati. Saudara, ternyata penipuan itu dibalas dengan penipuan juga. Apa yang dia pernah tabur, saudara, dia tuai di usia tuanya, saudara. Dan saudara perhatikan, akibat penipuannya itu, Yakub harus hidup lari meninggalkan rumahnya dan hidup dalam pengembaraan selama puluhan bahkan ratusan tahun, saudara. Saudara boleh lihat dalam Kejadian 47 sampai Kejadian 47 ayat ke-9, dalam pengembaraannya Yakub harus hidup menderita sebagaimana dia mengaku kepada Firaun, saudara. Saudara, perhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Ternyata menipu tidaklah alasan Yakub mendapatkan berkat Tuhan. Kenapa? Saudara perhatikan dalam Kejadian 25 ayat yang ke-23, berkat kesulungan itu tetap merupakan bagiannya meskipun ia tidak menipu. Karena apa? Ada nubuatan tentang Ribka. Firman Tuhan berkata dalam Kejadian 25 ayat 23, dua bangsa ada dalam kandunganmu dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Saudara perhatikan nubuatan ini. Saudara, sebenarnya berkat kesulungan itu akan tetap menjadi milik bagiannya meskipun ia tidak menipu. Amin. Saudara, artinya sekalipun Yakub tidak menipu ayahnya Ishak dan Esau kakaknya, berkat kesulungan itu tetap menjadi milik bagiannya. Amin. Nah, saudara, kalau kita bandingkan, bagaimana kalau Ishak memberkati Esau lebih dulu? Bisakah hal itu terjadi? Bisa saja, saudara. Tapi kita kembali kepada ketetapannya Tuhan. Ketetapannya Tuhan yang dia nubuatkan.
nubuatkan melalui Ribka bahwa anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Saudara, dari kisah ini kita akan belajar dari satu kebenaran, satu berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita, bahwa sesungguhnya hidup kita ini, berkat dalam kehidupan kita ini ada dalam ketetapannya Tuhan. Amin. Saudara, kita lihat kebenaran dalam Roma pasal yang ke-28 ayat 29 sampai 30, Saudara. Tapi kita akan lihat dari ayat 29 saja. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara, perhatikan janji firman Tuhan ini. Dia yang dipilihnya dari semula. Saudara, dari terjemahan yang lain, firman Tuhan berkata, dia yang dikenalnya dari semula. Mereka yang ditentukannya dan dibuat menjadi serupa dengan gambaran anaknya dan menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan ayat 30 sudah perhatikan, dan mereka yang ditentukannya itu dari semula, mereka yang sudah dikenal dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya itu, mereka juga yang akan dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya akan dimuliakannya. Amin. Saya percaya, saudara, kebenaran firman Tuhan ini sungguh akan mengubahkan pandangan kita tentang berkat Tuhan. Ternyata sebagai orang Kristen, saudara, tidaklah baik, bahkan tidaklah benar saudara mencoba menipu untuk mendapatkan berkat yang saudara pikir berkat itu berasal daripada Tuhan. Saudara ingat, Yakub menipu, dia menuai, dia ditipu ketika dia berusia tua, saudara. Bahkan anak-anaknya kembali menipu dia, mertuanya menipu dia. Jadi saudara, berhenti berpikir engkau bisa menipu untuk mendapatkan berkat Tuhan. Berhenti berpikir engkau bisa menghalalkan banyak cara untuk merampas berkat Tuhan, merampas berkat yang seharusnya menjadi milik bagian orang lain. Engkau coba rampas itu menjadi milik bagianmu. Karena apa, saudara? Hidupmu ada dalam ketetapannya Tuhan, berkatmu ada dalam ketetapannya Tuhan. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa saya katakan ini? Firman Tuhan mengatakan, saudara, dalam Mazmur, Daud mengatakan dalam Mazmurnya, dalam pasal yang 127 ayat yang kedua, sia-sialah kamu bangun pagi, duduk berlama-lama dan mencari nafkah dengan bersusah payah, sebab Dia, Tuhan, akan menganugerahkan berkatnya pada waktu tidur. Amin. Saudara, perhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Ternyata orang-orang yang dikasihinya diberikan berkat pada waktu mereka tidur. Amin. Artinya, saudara, berkat itu Tuhan yang tetapkan. Amin. Hidupmu Tuhan yang tetapkan. Sia-sialah usahamu, sia-sialah engkau bangun pagi, sia-sialah engkau terus berjaga berlama-lama, engkau mencari nafkah, bersusah payah. Kalau hidupmu tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka berkat itu tidak akan menjadi milik bagianmu. Tapi kalau hidupmu berkenan di hadapan Tuhan, kalau engkau adalah orang yang Tuhan kenal sejak semula, kalau engkau adalah orang yang sudah Tuhan panggil sejak semula, orang yang sudah Tuhan tetapkan dalam rencananya, maka apapun yang terjadi dalam hidupmu, berkat itu tetap menjadi milik bagianmu. Apapun keadaan saudara, dan siapapun saudara hari ini, siapapun hidupmu hari ini, kalau engkau adalah orang yang ditetapkan oleh Tuhan, kalau engkau adalah orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, maka berkat itu tetap akan menjadi milik bagianmu. Berkat itu akan menjadi milik hidupmu. Engkau tidak perlu menipu, engkau tidak perlu merampas atau mencuri yang seharusnya berkat orang lain. Kalau engkau adalah orang yang ditetapkan oleh Tuhan, maka berkatmu Tuhan yang tetapkan, kehidupanmu Tuhan yang tetapkan. Saya berdoa, saudara terkasih untuk Yesus Kristus, dimanapun engkau berada, dimanapun engkau mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, minta Tuhan, Tuhan, aku mau hidupku terus
diatur oleh Tuhan. Aku mau berkat-Ku Tuhan yang tetapkan. Kenapa saudara? Dalam kehidupanmu sebagai orang Kristen, berhentilah mengeluh di hadapan Tuhan. Berhentilah bertindak seolah-olah engkau bisa memaksa Tuhan memberkati hidupmu. Tetapi perbanyaklah pengucapan syukur di hadapan Tuhan. Karena saat engkau mengucap syukur di hadapan Tuhan, berarti engkau sedang tahu siapa engkau di hadapan Tuhan. Engkau tahu engkau adalah anaknya Tuhan. Dan engkau tahu hidupmu, masa depanmu, cita-citamu ditentukan oleh Tuhan. Saya berdoa biarkan berkat Tuhan ini, berkat yang baru ini tetap ada dalam hidup saudara. Mari kita saudara, dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, terus percaya kepada Tuhan, terus taruh hidupmu kepada Tuhan. Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupanku, sekalipun orang tidak ada yang memandang aku, tidak memperhatikan aku, tapi aku percaya Engkau Tuhan yang selalu melihat aku, bahkan menyambut aku dengan tangan yang terbuka. Kita sama-sama berdoa. Haleluya, Tuhan, aku berdoa dan aku bersyukur buat kebenaran firman Tuhan saat siang hari ini. Dan aku berdoa untuk setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan jamah mereka, Tuhan ubahkan mereka. Bahkan mereka yang terus berdoa untuk sesuatu hal yang baru dalam kehidupan mereka. Aku berdoa Tuhan hari ini, biarkan mereka mendapat jawaban doa itu. Biarkan hidup kami terus berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur buat berkat Tuhan. Bahkan kami bersyukur buat jamahan Tuhan, buat karya Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Tetap kuat dan tetap sehat. Shalom. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.